3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Aminul Lubis, NIM 11940324217. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Sebelumnya, saya sudah menyelesaikan tugas pertama. Tugas pertama yaitu mewawancarai pejabat wilayah setempat. Jadi saya sudah mewawancarai kepala lingkungan di lingkungan saya. Nama kepala lingkungan saya adalah Hamdi Ramadan. Lingkungannya di SM Raja, Siterujo 1, Kecamatan Matan, Medan Kota, Gang Langgar. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu mengomentari dan mereview apa yang dikatakan pejabat tersebut. Apakah memang benar atau hanya perkataan saja. Oke, mari kita lihat videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Aminul Lubis, NIM 11940324217. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Baik, di sini saya sudah bersama kepala lingkungan di lingkungan ini. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Hamdi Ramadan. Alamat tinggal di Jalan SM Raja, Gang Rukun, nomor 11 Medan. Yang asli berdomisili di Kota Medan. Asli Kota Medan. Mungkin itu sedikit perkenalan buat informasi tersebut. Sekian, kembalikan. Baik, terima kasih Kak. Begini, saya ingin menanyakan kepada Kakak tentang bagaimana penyebaran COVID-19 di lingkungan ini dan bagaimana cara penanggulangannya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan bagaimana cara Kakak mengomunikasikan kepada seluruh warga tentang penyebaran COVID ini, tetapi tidak membuat mereka panik, begitu Kak? Baik, sebelum masuk ke inti permasalahan, yang lebih baiknya kita mempersiapkan namanya langkah-langkah awal pengenalan untuk mengantisipasi agar penyakit tersebut tidak langsung terserang ke diri kita, terkhususnya untuk usia lanjut di antara 50-60 ke atas. Karena apa? Di dalam ilmu kesehatan itu dikatakan bahwasannya virus tersebut bisa masuk secara tidak kita ketahui jika kita bersentuhan dengan yang namanya orang yang terjangkit virus tersebut. Memang dalam virus tersebut terdapat hal-hal yang tidak bisa kita duga. Maka dari itu, dari awal sejak dini kita harus memperkenalkan gaya hidup sehat agar apa? Kelak ketika virus itu datang, kita sudah mengantisipasinya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mencegah. Untuk mencegah itu semua ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya. Yang pertama itu awali dengan hidup sehat. Yang kedua itu adalah ketika kita yang namanya mengawali itu semua harus dengan bismillah. Ketiga, kita harus sering berjemur di bawah terik matahari. Di antara jam 8 sampai jam 11 siang atau pagi kita katakan. Yang selanjutnya itu yang keempat, kita harus bisa mengenal bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Itu ada langkah-langkah, ada step by stepnya. Ada sekitar 8 step by step untuk mengenalkan langkah-langkahnya. Untuk yang kelima, kita harus bisa menjaga jarak untuk mengantisipasi jika itu terjadi. Yang paling inti dalam ini semua adalah jangan lupa kita menggunakan yang namanya masker agar apa? Satu, masker itu berfungsi untuk mencegah terjadinya langsung penularan yang tidak kita bisa lihat seperti batuk, bersin. Dan mungkin ada juga yang nggak bisa kita lihat seperti apa. Satu, orang tersebut terjangkit dengan yang namanya virus corona COVID-19. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana cara mengatasinya. Kan nggak mungkin kita langsung bertanya seperti ini, apakah kamu terkena virus COVID-19? Kan tidak mungkin. Bagaimana cara penanganannya? Yang pertama kita harus membeli yang namanya sanitizer tersebut. Ataupun tidak usah itu, tisu yang ada alkoholnya. Itu wajib kita punya. Dan bisa pun kita buat secara pribadi dengan yang sudah ada tertera di dalam
peraturan tersebut, kan seperti itu. Jadi kalau untuk lingkungan kita ini sebenarnya sudah ada penanganannya. Langkahnya sudah ada yang sudah diterapkan sama lingkungan 8 tersebut. Karena apa? Kami di sini membudidayakan hidup sehat. Karena bagaimanapun satu tingkat kebersihan, dan jika ada pendatang itu kami tanya. Dan kemudian pun wajib kami mengetahui apa tujuannya dan asalnya dari mana. Jika tidak kami ketahui, otomatis akan datang yang namanya tak terduga penyakit tersebut. Karena apa? Terkhususnya untuk orang tua. Mungkin penanganannya sudah saya jelaskan bagaimana tadi langkah-langkahnya. Mengenai untuk ini semua sudah jelas, ya kan? Cukup penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya nih Kak, kan kita tahu banyak dampak dari wabah ini. Salah satunya itu menurunnya tingkat ekonomi masyarakat gitu. Jadi saya ingin tanya di sini, adakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat di desa ini? Jika ada, bagaimana caranya agar bantuan itu tepat pada sasarannya? Bisa tolong dijelasin Kak? Ya oke. Ya, mungkin untuk hal itu memang sudah kami targetkan sebagai tim pengurus staf Kepala Lingkungan 8 Siti Rojo 1 Kota Medan. Kami sudah ada yang namanya staf-staf yang wajib mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh lingkungan kami sendiri. Yang pertama itu adalah satu, harus setiap rumah memiliki KK. Kedua, kita harus mengontrol di lingkungan kita tersebut ada berapa rumah. Yang ketiga, kita harus melihat di setiap rumah tersebut ada orang tua yang sudah usia lanjut. Yang keempat, harus kita lihat ibu-ibu yang sudah ditinggal sama suaminya ataupun yang dibilang meninggal. Yang kelima, itu ada yang namanya bantuan dari pemerintah untuk orang yang kurang mampu. Dalam segi apa yang dikasih? Satu, itu dalam hal sembako seperti beras, Indomie, gula putih, sari wangi, dan bantuan dana sekitar 200.000. Dan tak lupa juga dengan masker. Itu yang diberikan kepada yang udah lanjut usia. Beda lagi sama yang memang sudah ditinggal sama suami. Itu dikasih yang namanya beras dan uang. Nominalnya sekitar 150.000 juga. Iya. Yang selanjutnya untuk yang kurang mampu itu memang diprioritaskan untuk lebih maksimal diberikan sama orang kalangan menengah ke bawah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi Mbak kira-kira yang mau ditanyakan, silakan. Saya rasa itu udah cukup Pak. Informasinya sudah cukup jelas untuk saya dan untuk beberapa orang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak atas paparan yang telah Kakak berikan. Semoga negara kita ini cepat sembuh dari wabah ini dan kita menjalani kehidupan yang kembali normal, ya enggak? Iya, amin, amin, Allah, amin. Mudah-mudahan. Baik, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, itu dia tadi videonya sudah kita tonton. Seperti yang saya wawancarai, itu Bapak itu namanya Hamdi Ramadan, kepala lingkungan di wilayah saya. Jadi setelah selesai wawancara tersebut, saya minta foto bukti juga ke Bapak itu ya, untuk membuktikan apa yang dikatakan Bapak itu benar atau hanya berkata-kata saja. Jadi di situ saya mendapatkan foto. Yang pertama itu ada sosialisasi ibu-ibu. Di situ juga tanpa foto bukti juga saya sudah membuktikan. Orang tua saya juga ikut kemarin waktu sosialisasi ya tentang pencegahan corona ini.
seperti itu tadi. Tapi ibu tuh nggak membuat perkumpulan ramai gitu. Dia datang ke rumah-rumah gitu kan, dibagi beberapa ibu gitu dari kecamatan, dibagi untuk beberapa rumah, satu orang seperti itu. Kemudian di situ juga ada foto penyemprotan desinfektannya. Tuh ada buktinya, ada beberapa bukti. Jadi di sini tuh apa yang dikatakan Bapak itu benar gitu, adanya penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona gitu kan. Di sini bisa kita lihat penyemprotannya itu dilakukan secara menyeluruh. Ada ini di rumah makan, di luar, dan bahkan ya itu penyemprotan itu juga dilakukan ke dalam rumah gitu ya. Rumah saya juga, cuman di foto ini karena saya tidak sempat foto yang di rumah saya, ini foto di rumah kepala lingkungan itu sendiri gitu ya. Terus selanjutnya saya bertanya kepada Bapak itu tentang bagaimana cara pembagian sembakonya. Sebelumnya dia mengatakan ada dicek dulu gitu kan, meminta kartu keluarga atau melakukan sensus seperti itu. Dan benar adanya pembagian sembako di wilayah kami. Ini buktinya bahwasanya memang benar pembagian itu, ada pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan. Di sini isinya ada beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Di sini kita juga bisa lihat ada sejumlah uang dan juga masker ya. Di sini Bapak itu berkata lebih memprioritaskan yang membutuhkan. Jadi kayak misalnya orang yang sudah tidak punya suami atau tidak bisa bekerja sama sekali, atau mungkin kayak pedagang yang tidak bisa jualan karena suasana lockdown gitu kan, itu dia lebih diprioritaskan. Misalnya sembakonya itu sedikit dilebihkan dan juga uangnya juga diperbanyak gitu kan, seperti yang Bapak itu katakan. Dan yang terakhir ini juga dibagikan hand sanitizer setiap rumah, ada beberapa hand sanitizer. Kalau di rumah saya dapatnya 3 gitu ya, mungkin tidak terlalu membutuhkan seperti orang lain gitu yang lebih membutuhkan gitu. Jadi cuma dapat 3, yang lain yang sangat-sangat membutuhkan memang lebih dari 3 gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya review dari wawancara saya dari Bapak itu. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.